warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Lusdia dari kelompok 3 RHBGA dengan NIM 1525425221 dan rekan saya. Narayana Danti Putri dengan NIM 1525425018. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sekaligus menjawab pertanyaan kuis terkait makalah yang telah kami susun terkait analisis fondasi rakit atau rock foundation dan juga modeling yang sudah kami buat. Nah, baik, jadi saya Nelvia akan menjelaskan tampak dari modeling yang sudah kami buat. Mungkin boleh di zoom sedikit. Nah, jadi dari model yang sudah kami tampilkan ini dapat dilihat bahwasanya bangunan ini dirancang dengan sistem struktur baja yang dirancang sebagai bangunan bertingkat. Jadi elemen ini saling terstruktur dan juga simetris. Nah, jadi elemen utama internet itu adalah kolom balok dan juga baja. Dan jadi kolom itu sendiri berfungsi sebagai elemen vertikal yang meneruskan beban dari atas ke bawah hingga ke fondasi. Sedangkan untuk baloknya sendiri itu dia berfungsi sebagai pendukung dan juga penghubung antar kolom serta menyalurkan beban dari kelas sendiri ke kolomnya. Yang bisa dilihat sendiri itu yang pertama itu ada elevasi ya. Jadi jika diperhatikan dari elevasi sendiri itu ada penanda levelnya yang dimulai dari level 1 hingga ke level 11. Nah, jadi ini tuh menunjukkan bahwasanya bangunan ini tuh memiliki 10 lantai utama, di mana jarak antar lantainya itu seragam dan juga menandakan bahwasanya perencanaan ini kami buat secara konsisten. Level ini tuh berfungsi sebagai acuan dalam peletakannya. Jadi di level 1 itu ada menunjukkan posisi fondasi dan juga level 11-nya itu ada atapnya. Lalu ada bagian atas bangunannya itu, jadi di bagian atas bangunannya itu terlihat struktur yang miring. Jadi struktur miringnya itu adalah atap ya. Jadi bentuk atapnya ini dibuat simetris, di mana fungsinya ini adalah nantinya untuk memberikan nilai arsitektural dan juga memungkinkan aliran air hujannya itu nanti dapat turun dan juga meneruskan beban dari atap kemudian turun ke kolom di bawahnya. Lalu selain itu juga dapat dilihat sistem gridnya yang dapat ditandai dengan huruf dan angka ya. Jadi grid ini tuh fungsinya sebagai sistem koordinat dalam peletakan si elemen-elemen ini nanti supaya letaknya itu nanti presisi. Lalu pada bagian bawah model ini juga ada terlihat fondasi rakit atau ref foundation berupa pelat beton luas yang menyatu di seluruh area bangunan. Nah, semua kolomnya itu berdiri di atas satu pelat yang sama tanpa fondasi yang terpisah-pisah. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwasannya beban dari gedung yang kami buat ini tuh disebarkan secara merata ke tanah, di mana nantinya efektif untuk mengurangi penurunan tanah secara tidak merata. Nah, jadi pada permukaan plat fondasi ini juga terlihat pola kotak-kotak ya, bisa dilihat di dalam gambar. Fungsinya ini adalah untuk menahan daya tarik dan juga memenuhi akibat dari tekanan beban struktur atas. Nah, jadi jika modelnya itu diamati secara keseluruhan, mungkin boleh di zoom. Nah, terlihat bahwasanya kolom dan juga baloknya ini sifatnya itu konsisten dan juga simetris. Sehingga dari segi materialnya itu bisa dilihat bahwasannya struktur atasnya itu kita menggunakan baja, sedangkan untuk struktur bawahnya itu sendiri kita menggunakan beton-beton sebagai penghubung dari si struktur atas dan juga fondasinya. Nah, kombinasi ini kami gunakan karena baja itu kuat menahan tarik dan juga beban struktur dari atasnya, sehingga cocok digunakan sebagai fondasi. Nah, jadi model ini tuh menunjukkan sistem bangunan yang terintegrasi dengan baik mulai dari atap, lantai hingga fondasi rakit yang bekerja bersama untuk menyalurkan beban secara aman dan juga efisien ke dalam tanah. Jadi untuk selanjutnya ini uh, kita langsung ke bagian detail dari si model ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan model struktur bangunan bertingkat yang menggunakan fondasi rakit atau roof foundation berdasarkan gambar modeling yang sudah ditampilkan ini. Nah, saya akan menjelaskan
Saya akan menjelaskan secara bertahap dari bagian paling bawah, di mana eh, hingga ke bagian atas agar alum sistemnya itu strukturnya lebih mudah dipahami. Pertama, pada bagian paling bawahnya itu terdapat fondasi rakit dengan ukuran sekitar 35 meter dikali 80 meter dan memiliki ketebalan 3 meter. Nah, fondasi ini berbentuk plat beton yang sangat luas dan tebal yang berfungsi sebagai dasar utama bangunan. Lalu ada juga fondasi ini diperkuat dengan tulangan baja seperti ini dengan diameter 36 mm. Nah, tulangannya ini tuh fungsinya untuk meningkatkan kekuatan tarik beton sehingga fondasi ini mampu menahan kombinasi gaya tekan, tarik, dan momen yang terjadi akibat dari beban si bangunan. Selanjutnya, di atas fondasi ini juga terdapat elemen penghubung antara fondasi dengan kolom bajanya nanti, di mana elemen ini berupa beton bertulan yang menghubungkan antara struktur baja dengan fondasi rakit dengan ukurannya itu sekitar lebar 1,5 meter dan tinggi 0,75 meter. Nah, bagian ini tuh punya peran yang sangat penting karena sebagai transisi antara material beton pada fondasi dengan struktur kolam baja di atasnya. Dengan adanya elemen ini, beban dari kolam dapat disalurkan secara lebih merata ke fondasi serta menghindari konsentrasi tegangan yang berlebihan pada titik tertentu. Kemudian kita masuk ke struktur atas ya. Pada di bagian Pada model ini sistem rangkainya terdiri dari kolom dan balok yang tersusun secara teratur mengikuti grid. Dengan ukuran dana bangunan itu sekitar 30 meter dikali 30 meter. Lalu di sini kolomnya itu berfungsi sebagai elemen vertikal utama yang menyalurkan beban dari lantai dan fondasi. Sedangkan balok itu merupakan elemen horizontal yang menghubungkan antara kolom dan berfungsi untuk menopang si plat lantainya nanti. Nah, plat lantainya ini berada di setiap level lantai. Jadi dia fungsinya itu sebagai tempat aktivitas sekaligus meneruskan beban ke balok. Nah, bangunan ini itu direncanakan sampai 10 lantai. Terlihat di sini dengan tinggi setiap lantainya itu 3 meter, sehingga total tinggi struktur lantainya itu mencapai sekitar 30 meter. Nah, proses konstruksinya itu dilakukan secara bertahap, dimulai dari lantai yang paling dasar, kemudian dilanjutkan naik hingga lantai-lantai berikutnya sampai lantai 10. Selanjutnya, pada level 11, seperti yang ditunjukkan ini, itu tidak lagi berupa lantai penuh, melainkan digunakan sebagai rangka atap dengan tingginya itu sekitar 3 meter. Nah, dari model ini terlihat bahwa atap itu memiliki bentuk miring dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Nah, kemiringan ini itu fungsinya sangat penting. Di antaranya itu untuk mempercepat aliran air hujan sehingga tidak terjadi genangan di atapnya, serta meningkatkan efisiensi sistem drainase bangunan. Selain itu, bentuk atau miring juga dapat memberikan nilai arsitektural tambahan. Nah, kalau kita lihat dari cara keseluruhannya ini, model ini tuh nunjukin alur distribusi beban yang jelas dan sistematis, di mana beban dan atap dari setiap lantai akan diteruskan ke pelat lantai, kemudian ke balok, selanjutnya ke kolom dan ke baja, diteruskan ke elemen penghubung beton, dan akhirnya ke fondasi rakit yang menyebabkan beban tersebut sebagai kesimpulan penggunaan fondasi rakit dengan 5 dan 40 meter itu memiliki ketebalan yang besar serta tulangan yang kuat dikombinasikan dengan sistem struktur rangka yang teratur, tinggi lantai yang konsisten 3 meter serta desain atap dengan kemiringan 3 meter serta di 30 derajat. Jadi kan bangunan ini mampu menahan beban secara efektif, stabil, dan aman serta meminimalkan risiko penurunan tanah yang tidak merata. Sekian untuk penjelasan lebihnya. Terus ya, dari kelompok 3 TKA akan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan oleh Ibu James. Jadi pertanyaannya itu adalah terkait dari perbandingan sirah foundation itu sendiri terhadap jenis fondasi yang lain. Nah, jadi jawaban saya adalah uh, secara umum itu sendiri kan fondasi itu merupakan elemen struktur bawah yang fungsinya itu untuk menyalurkan beban dari bangunan ke tanah dasar secara aman. Di mana oleh karena itu, si pemilihan jenis fondasi ini harus mempertimbangkan
berbagai faktor, seperti contohnya ada faktor kondisi tanah, besar beban, struktur, serta efisiensi dari segi material dan juga dari segi biaya. Dari segi materialnya sendiri, jadi yang pertama, fondasi rakit itu memiliki keunggulan karena menggunakan sistem pelat beton bertulang yang menyatu di seluruh area bangunannya. Nah, jadi material utama yang kita gunakan itu relatif sederhana, di mana untuk fondasi ini menggunakan material beton dan juga baju tulangan tanpa memerlukan banyaknya elemen tambahan. Nah, hal ini tuh berbeda dengan fondasi lain. Contohnya yang kita gunakan di sini adalah fondasi setempat. Karena kalau untuk di fondasi setempat itu sendiri, jadi meskipun dia menggunakan material yang sama, uh, jadi namun untuk si fondasi setempat ini tuh dia dibuat terpisah pada setiap pok titik di kolomnya sehingga jumlah elemen itu menjadi lebih banyak. Nah, sementara itu kita ambil contoh lagi di fondasi sistem tiang pancang, di mana sistem fondasi tiang pancang ini memiliki sistem yang lebih kompleks karena melibatkan elemen tambahan seperti contohnya itu ada tiang, pile cap, serta dalam beberapa kasus juga untuk si fondasi tiang pancang ini bisa menggunakan kombinasi antara material beton dan juga material baja. Nah, lalu selanjutnya ada dari spesifikasi teknisnya itu sendiri. Jadi untuk dari fondasi rakit itu sendiri, dia itu bekerja sebagai pelat kaku yang menyebarkan beban secara merata ke seluruh permukaan tanah, di mana ketebalan pelatnya itu jumlah tulangan serta mutu betonnya itu disesuaikan dengan beban bangunan dan juga kondisi tanah yang memang ada di proyek itu. Nah, berbeda sama fondasi setempat, di mana untuk fondasi setempat ini sendiri tuh dia memiliki dimensi yang berbeda-beda pada setiap titik. Serta kita ambil contoh fondasi tiang pancang, di mana fondasi tiang pancang ini tuh dia lebih menitik beratkan pada kedalaman dan juga kapasitas dari daya dukung tiangnya. Nah, jika ditinjau lebih dalam lagi, dalam sistem kerjanya itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jadi contohnya, uh, sistem kerjanya sendiri untuk fondasi rakit itu dia sistem kerja utamanya itu adalah mendistribusikan beban secara merata ke seluruh area tanah, di mana di sini pelat beton bertolaknya itu yang sifatnya itu dia tuh sebagai alas, di mana dia itu nantinya akan menahan seluruh beban bangunan sehingga tekanan yang diterima oleh tanahnya itu menjadi lebih kecil karena bebannya itu kan tadi terdistribusi ya karena ada si alas pelat betonnya. Selain itu, fondasi rakit ini tuh dia juga memiliki sifat struktur yang relatif kaku atau rigid, sehingga dia itu mampu menahan dan juga mengontrol perbedaan penurunan antar bagian bangunan. Jadi ketika terjadi penurunan itu nanti, fondasinya ini tuh akan turun secara bersama-sama. Jadi karena dia itu kan sifatnya pelat beton ya, jadi pelat beton itu tuh dia seperti alas. Maka ketika tanahnya itu turun, maka dia itu nantinya akan turun bersama-sama atau yang disebut juga sebagai uniform settlement. Di mana uniform settlement ini dapat mengurangi resiko untuk letak pada si struktur atasnya itu gitu. Karena dia barengan turunnya. Nah, hal ini tuh berbeda sama fondasi setempat di mana pada fondasi setempat ini tuh dia sistem kerjanya itu bersifat lokal atau terpusat pada satu titik tertentu gitu. Nah, jadi beban dari kolomnya di fondasi setempat ini tuh dia tuh langsung diteruskan ke tanah melalui satu telapak fondasi. Nah, kalau misalkan kita pakai fondasi setempat, akibatnya itu kalau misalkan terjadi tekanan yang lebih besar di bawah fondasi dan tidak merata di antar titik, terutama jika kondisi tanahnya itu tidak homogen. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan differential settlement atau perbedaan penurunan yang berpotensi dapat merusak struktur fondasi bangunan gitu. Nah, sementara kalau misalkan kita bandingkan sama fondasi tiang pancang, di mana si fondasi tiang pancang ini tuh dia tuh sistem kerjanya itu menyalurkan beban secara vertikal ke lapisan tanah yang lebih dalam dan juga lebih kuat. Jadi beban-beban dari strukturnya ini tuh dari atas dia tuh diteruskan melalui palket ke tiang-tiang lalu kemudian disalurkan ke tanah keras melalui dua mekanisme, yaitu ada daya dukung ujung atau end bearing dan juga gesekan selimut atau skin friction. Nah, sistem ini tuh memang tahan dan juga efektif untuk tanah lunak karena tidak bergantung pada kekuatan tanah. Gitu. Nah, fondasinya ini dapat kita lihat gambarnya di gambar 5, contohnya itu ada fondasi setempat ya. Jadi gimana fondasi setempat ini kalau misalkan kita lihat, dia ini menunjukkan sistem kerja
titik di mana satu kolomnya itu ditopang oleh satu telapak fondasi gitu. Nah, kemudian di nomor 6 itu sendiri ada fondasi tiang pancang di mana fondasi tiang pancang ini memperlihatkan bagaimana beban itu nanti akan disalurkan ya dari atas ke bawah melalui tiang-tiang elemen pancangnya itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada elemen fondasi rakit, di mana hal ini menunjukkan adanya pelat yang menyatu dan juga mendistribusikan beban secara merata ke seluruh permukaan. Lalu kita lanjut ke efisiensi. Jadi untuk dari efisiensi itu sendiri, uh, yang pertama, dari segi efisiensi sendiri, fondasi rakit itu sering dianggap lebih unggul, terutama untuk bangunan yang bertingkat dengan jumlah kolom yang banyak. Kenapa? Yang pertama, karena pertama kita lihat dari aspek efisiensi material. Karena di fondasi rakit sendiri itu kita menggunakan satu pelat besar, di mana hal ini tuh memungkinkan pengurangan jumlah elemen struktur seperti puting terpisah atau parapet yang dimana hal ini tuh dapat mengurangi kebutuhan material akan jumlah backcasting, di mana backcasting yang dibutuhkan nanti otomatis akan lebih sedikit dan juga tulangannya itu nanti tidak akan terpisah-pisah serta kerjaan pemasarannya itu nanti bisa lebih mudah karena kita tidak ngecer secara berulang gitu. Yang kedua, bisa dilihat juga dari aspek efisiensi waktu pelaksanaan, di mana fondasi rakit ini tuh memungkinkan pekerjaan itu dilakukan secara lebih cepat karena prosesnya itu lebih sederhana dan terpusat ya. Karena kan tadi kan seperti yang dapat dilihat pada gambar, bahwasannya bentuk dari si rock foundation itu atau fondasi roket itu sendiri itu bentuknya itu sebagai sebuah pelat sederhana. Jadi itu dia tuh satu pelat aja gitu. Sehingga tidak diperlukan pekerjaan pemasangan tiang atau pengeboran seperti pada fondasi tiang atau fondasi tiang pancang yang biasanya itu memakan waktu lebih lama dan memerlukan alat berat. Nah, tapi efisiensi ini sendiri itu sangat bergantung pada kondisi tanahnya gitu. Jadi pada kondisi tanah dengan daya dukung yang rendah, fondasi rakit itu tuh seringkali memerlukan beberapa perbaikan tanah atau soil improvement. Seperti contohnya kalau misalkan di tanah yang agak kurang padat itu dia memerlukan pemadatan, penggunaan geoteksil atau stabilisasi dengan bahan kimia apabila memang diperlukan gitu. Nah, di mana proses ini nantinya juga akan mengurangi meningkatkan biaya secara signifikan gitu, yang nantinya juga akan mengurangi efisiensi dari si fondasi raketnya itu gitu. Nah, jadi dengan demikian efisiensi dari suatu fondasi itu tuh tidak hanya ditentukan oleh jenis materialnya, tapi juga ditentukan oleh kesesuaian antara sistem fondasi dengan kondisi tanah dan juga kebutuhan strukturnya. Nah, jadi untuk si fondasi rakit itu sendiri memang memiliki keunggulan dalam hal distribusi beban yang merata dan juga efisiensi pelaksanaan, terutama pada tanah dengan daya dukung yang sedang. Namun pada kondisi tanah yang lunak, fondasi ini tuh memerlukan seperti tadi yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwasanya ketika berada pada tanah yang memang daya dukungnya rendah, fondasi ini tuh sering memerlukan soil improvement gitu. Nah, karena terjadinya soil improvement ini, makanya nanti dapat meningkatkan biaya dari pembuatan si fondasinya itu secara signifikan, sehingga yang tadinya mungkin biayanya minim atau efisien karena diperlukan adanya soil improvement ini, biayanya itu menjadi meningkat gitu. Oleh karena itu, pemilihan fondasi ini tidak hanya ditentukan dari efisiensinya saja, tetapi juga dari kondisi tanahnya dan juga perlakuan-perlakuan yang nantinya diperlukan saat pembuatan dari si fondasi ini sendiri. Oleh karena itu, pemilihan jenis fondasi ini itu sendiri harus dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan juga ekonomis agar nantinya konstruksi itu dapat berjalan uh, sesuai dengan konstruksinya gitu. Nah, mungkin bisa dilihat pada gambarnya lagi ya. Nah, jadi ini untuk fondasi tempatnya. Jadi untuk fondasi tempatnya ini kan tadi dia itu sistem kerjanya itu titik ya, di mana satu kolomnya ini ditopang oleh satu telapak fondasi gitu. Nah, kalau misalkan si tiang pancangnya ini kan dia hanya memperlihatkan bagaimana beban itu tuh dialirkan ke bawah melalui elemen tiang hingga mencapai tanah gitu ya. Sedangkan untuk si fondasi rakitnya itu
yaitu menyatu dengan tiang yang merata mendistribusikan beban secara merata ke bawah tanah gitu. Baik, selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab, sini saya Narayana Kaladanti Putri dengan NIM 1525 akan menjawab kuis dengan soal mengenai bangunan yang cocok digunakan untuk fondasi rakit. Tetapi sebelumnya di sini saya hanya akan menampilkan makalah dengan contoh nyata dari penerapan salah satu jenis fondasi rakit, yaitu jenis fondasi rakit terapung dan fondasi rakit balok dan pelat. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwa fondasi rakit itu apa sih? Fondasi rakit itu kan jenis fondasi dangkal berupa plat beton yang membentangi luas di bawah seluruh area bangunan, seperti rakit yang mengapung di atas tanah untuk mendistribusikan beban secara merata. Nah, fondasi rakit ini itu ideal untuk kondisi tanah lemah, lunak, tidak rata, atau berlapis dengan kepadatan berbeda, di mana fondasi telapak biasa itu tidak cukup kuat. Lalu kita masuk ke bangunan apa sih yang cocok untuk fondasi rakit itu sendiri. Adapun bangunan yang cocok untuk menggunakan fondasi rakit, yang pertama udah pasti itu gedung bertingkat, yang mana lantainya itu bisa dari 10 sampai 20 lantai. Biasanya itu cocok untuk gedung perkantoran, apartemen, atau hotel dengan beban struktur yang sangat besar. Nah, fondasi rakit ini tuh mampu mendistribusikan beban ke seluruh permukaan tanah sehingga mengurangi risiko penurunan yang tidak merata. Nah, yang dapat menyebabkan itu bangunannya itu miring atau retak. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu ada gedung apartemen atau hotel tinggi dengan beberapa basement. Lalu yang kedua, bangunan dengan basement dalam fondasi rakit sangat direkomendasikan pada bangunan yang memiliki basement. Misalnya 2 sampai 5 lantai di bawah tanah. Nah, plat rakit itu fungsinya sebagai lantai dasar sekaligus elemen penahan tekanan tanah dan air, sehingga meningkatkan kestabilan struktur selama dan setelah proses penggalian itu dilakukan. Keunggulannya itu dia tuh dapat mengurangi risiko longsor dinding galian dan menjaga kestabilan bangunan sekitar. Lalu yang ketiga itu ada bangunan industri seperti pabrik dan gudang, di mana ini digunakan pada bangunan industri yang memiliki beban besar dari mesin atau penyimpanan barang berat. Nah, fondasi rakit ini membantu menyebarkan beban tersebut secara merata sehingga tidak terjadi penurunan lokal yang dapat merusak lantai atau mesin. Bangunan itu cocok untuk pabrik, warehouse, atau logistik, dan workshop yang berat. Lalu yang keempat itu ada rumah tinggal. Ini cuma paling 1 atau 2 lantai yang pada tanah yang lunak. Nah, walaupun jarang digunakan untuk rumah kecil karena biayanya yang relatif lebih tinggi, fondasi rakit ini menjadi pilihan yang tepat jika kondisi tanah sangat lunak atau daya dukungnya yang rendah. Untuk keunggulannya ini, dia tuh dapat mencegah retak dinding dan penurunan tidak merata pada rumah. Nah, yang kelima itu ada bangunan di daerah rawan gempa atau tanah sulit. Nah, sangat efektif di wilayah seperti Indonesia yang memiliki banyak zona gempa dan kondisi tanah yang bervariasi. Nah, fondasi rakit ini tuh bekerja sebagai satu kesatuan, sehingga lebih mampu menyesuaikan terhadap pergerakan tanah. Untuk keunggulannya itu meningkatnya stabilitas dan mengurangi kerusakan akibat deformasi tanah. Lalu ada juga pusat perbelanjaan seperti mall yang umumnya ini memiliki bentang luas tanpa banyak kolom, serta beban hidup yang besar dari pengunjung dan tenan. Nah, fondasi rakit itu cocok karena dia itu mampu mendukung beban yang luas dan menjaga distribusi yang beban tetap merata. Lalu ada gedung parkir bertingkat. Nah, struktur parkir ini tuh memiliki banyak dinamis dari kendaraan yang terus bergerak. Nah, fondasi rakitnya ini tuh membantu mengurangi risiko penurunan diferensial akibat beban yang berulang akibat kendaraan. Lalu ada bangunan di area reklamasi atau dekat pantai. Nah, tanah di daerah reklamasi itu biasanya lunak dan memiliki daya dukung yang rendah. Fondasi rakit sangat efektif karena mengapung di atas tanah lunak dan menyebarkan beban secara luas. Lalu ada tangki penyimpanan. Nah, digunakan pada industri minyak, air, atau bahan kimia dengan beban yang sangat besar dan terpusat. Nah, fondasi rakit ini itu menjaga agar tangkinya itu tidak miring atau mengalami penurunan tidak merata yang berbahaya. Nah, kita masuk dari contoh nyata penggunaan fondasi rakit pada jenis fondasi rakit terapung. Ada apa aja sih? Untuk pada bangunan tingkat tinggi di Indonesia, yang pertama itu ada gedung BNI Tower, Pantai Indah Kapuk PIK.
2 Kabupaten Tangerang, Banten. Di mana gedung BNI Tower ini dibangun di atas tanah reklamasi itu kurang stabil, yang sangat lunak, sehingga pondasinya itu bisa tidak cukup kuat menahan bangunan bertingkat tinggi. Nah, untuk itu, proyek ini menggunakan pondasi tiang rakit atau raftwall foundation, di mana plat rafnya itu besar, mendistribusikan beban bangunan secara merata ke tanah. Sementara tiang pancangnya ini menyalurkan sebagian beban ke lapisan tanah yang lebih dalam. Dengan sistem ini, bangunan tetap stabil meski berada di atas tanah yang lunak. Lalu ada juga dari Sun City Residence Apartment yang lokasinya itu ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, Sun City Residence Apartment ini memiliki sekitar 30 lantai yang dibangun di tanah sedimensi yang lunak. Jadi dia tuh fungsinya buat menjaga kestabilan dan mengendalikan penurunan tanah. Nah, bangunan ini tuh menggunakan fondasi Pile-Rife, kombinasi antara plat roof besar dan tiang pancang yang memastikan bangunan tinggi tetap aman dan mengurangi risiko penurunan tanah yang tidak merata. Lalu yang ketiga ada Rusun Rawabuntu Tower A yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan. Nah, Tower A Rusun Rawabuntu setinggi 32 lantai ini menggunakan bore pile rise foundation. Nah, fondasi ini dipilih karena mampu mendukung bangunan tinggi di atas tanah yang lemah dan lunak dengan plat roof yang bekerja seperti vaulting roof dan tiang bor yang menyalurkan beban ke lapisan lebih dalam. Nah, struktur bangunannya itu tetap stabil dan penurunan tanahnya itu dapat dikendalikan. Lalu ada juga contoh nyata dari penggunaan si pondasi rakit balok dan plat. Di sini yang pertama itu ada MCC Tower yang berlokasi di Jakarta. Yang namanya itu untuk pengendalian beton si masa. Dan dalam pembangunan MCC Tower di Jakarta itu direncanakan penggunaan fondasi rakit balok dan plat sebagai bagian dari struktur dasar gedung bertingkat. Nah, proyek ini tuh butuh volume beton massa yang sangat besar, sehingga pemantauan suhu selama proses pengerasan beton menjadi hal yang krusial. Beton massa yang dicor sekaligus beresiko tinggi mengalami retak termal jika tidak dikendalikan dengan baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan fondasi rakit memungkinkan distribusi beban yang lebih efektif, namun menuntut perhatian ekstra terhadap kontrol kualitas beton serta manajemen temperatur selama pengerasan. Nah, hasil studi menekankan bahwa perencanaan fondasi rakit harus mempertimbangkan aspek teknis seperti pemilihan campuran beton, penjadwalan pengecoran, dan proses curing agar struktur fondasi tetap kuat dan terhindar dari kerusakan dini. Lalu yang kedua ada Gedung C Universitas Dharma Andalas. Nah, dalam perencanaan ini, pondasi Gedung C di Universitas Dharma Andalas ini pondasi rakit balok dan plat diterapkan sebagai sistem dasar struktur bangunan kampus. Nah, pondasi ini dirancang berdasarkan analisis tekanan tanah serta daya dukung struktur bangunan. Nah, plat pondasi dibuat dengan dimensi dan penuangannya spesifik biar mampu menahan beban bangunan dan mendistribusikan gaya secara merata ke tanah. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pondasi rakit ini efektif dan aman untuk digunakan pada kondisi tanah di lokasi kampus, asalkan tegangan tanah yang diperoleh itu terpenuhi. Nah, proses perencanaan umumnya melibatkan tahapan analisis geoteknik dan desain struktur sebelum pelaksanaan konstruksi di lapangan. Untuk yang terakhir ada Mandiri Financial Center di PIK, pengendalian suhu beton pondasi rakit. Dia lokasinya ada di Pantai Indah Kapuk, yang menerapkan fondasi rakit balok dan plat untuk gedung utamanya. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pemantauan suhu beton massa besar itu merupakan bagian penting dari manajemen kualitas. Ada juga, dah. Untuk itu cukup saja mengenai apa saja sih bangunan yang cocok yang digunakan untuk fondasi rakit serta contoh nyata dari penggunaan fondasi rakit terapung dan fondasi rakit balok dan plat. Baik, jadi sekian pemaparan dari saya. Adalah saya dari kelompok kelas KBDA untuk kuis konstruksi bangunan dua. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.